Video Lubuk Cerita Lubuk Basuang episod selanjutnya. Untuk episod selanjutnya mengenai cerita Lubuk Basuang, yaitu episod nomor 5 timbanya. Baik, saya akan ceritakan sejarah kenegerian Lubuk Basuang sebelum menjadi ibu kota Kabupaten Agam. Tepatnya pada bulan November tahun 1846 diangkatlah oleh pemerintah Belanda seorang raja pada saat itu, yaitu di Tambangan, yang berpangkat Tuanku Lareh, yaitu Tuanku Datuk Kayo, diambil dari penghulu basuku adat Jambak dengan gelar kebesaran Tuanku Kayo. Tuanku Kayo ini memerintah sampai tahun 1868. Setelah tahun 1868 beliau berhenti karena umur beliau sangat tua. Di masa ayat beliau dan selama beliau istirahat, beliau masih dicintai dan dihormati oleh orang. Disebabkan budi pekertinya sangat baik dan juga sangat banyak jasanya oleh rakyat. Beliau ini pergi tempat bertanya dan pulang tempat bantu. Kalau menurut adat, hidup tempat bertanya, mati tempat orang berkaul. Kemudian beliau meninggal dan dikebumikan di kampung Kabun pada sepotong tanah yang sampai sekarang kuburan beliau masih ada. Pada tahun 1868 beliau ini digantikan oleh putra beliau, yaitu untuk menjadi Tuanku Laras di Lubuk Basuang yang bernama Si Medan dengan gelar Tuanku Kayo pula. Dalam kurung catatan, Tuanku Kayo yang digantikan oleh putra beliau Si Medan ini kita beri nama Tuanku Kayo 1. Sedangkan pengganti diberi nama Tuanku Kayo 2. Jadi Si Medan ini diberi nama yaitu gelar Tuanku Kayo 2. Tuanku Laras yang keduanya ini memerintah cukup lama, yaitu lebih dari 40 tahun lamanya. Beliau ini juga cukup atau pintar memerintah. Pada dada beliau dalam memerintah, padahal pada dia memerintah dihiasi dengan bintang emas atau kecakapan beliau dalam pemerintahan. Pemerintahan Tuanku Kayo 2 ini sangat disiplin, tegas dan juga sangat streng. Perawakan beliau besar dan tinggi, gagah serta hebat. Pada pemerintahan Tuanku Kayo 2 ini banyak jalan-jalan dan bandar-bandar atau sungai buatan yang siap dibangun semasa Tuanku Kayo 2 ini. Dan juga pembagian serta penjagaan air tidak ada taranya atau bandingnya sampai sekarang, kata orang tua-tua pendahulu kita yang penulis wawancarai pada waktu itu. Kehebatan Tuanku Kayo 2 itu. Pada semasa beliau bandar baru atau bandar yang mengalir sampai kepala bukit pada tahun 1877, yakni semasa urusan beliau berilah dulu Basuang sekolah buat yang pertama sekali, yaitu sekolah nomor 1, dalam kurung sekolah rakyat nomor 1. Sampai sekarang masih ada sekolah ini. Kalau ditaksir dengan tahun sekarang ini, yaitu tahun 1987, telah berusia lebih sampai sekarang 200-an tahun. Tuanku Laras 2 ini atau Tuanku Kayo 2 ini memerintah sampai tahun 1908 dan kemudian sesudah
Sesudah besteng, maka Tuanku Kayudo ini meminta berhenti dengan hormat dan dianugerahi pensiun. Pada tahun 1908 sampai tahun 1914, kepala pemerintahan bertukar dengan wakil Laras dan Disri Huk atau Demang. Rupanya kekuasaan Tunku Laras tidak bisa dipengaruhi oleh kepala pemerintahan Belanda pada masa itu. Tuanku Laras biasanya dibantu oleh beberapa orang kepala pengulu. Dalam tahun 1914, kepala pengulu dihapuskan pula. Pangkat ini digantikan dengan pangkat kepala negari atau nagari huk, yang di sisinya diadakan suatu dewan yang bernama Kerapatan Nagari. Kepala nagari ini terpakai sampai kepada pemerintahan Jepang. Jadi kan ini bekas cikalkan kelihatannya Kerapatan Nagari ini. Jadi zaman Belanda rupanya ya. Setelah Jepang kalah pada bulan Agustus 1945, maka Indonesia memproklamirkan kemerdekaan dirinya pada 17 Agustus 1945. Pada masa kemerdekaan ini, semasa kepala nagari dipimpin oleh suatu dewan kerakyatan yang bernama Komite Nasional Indonesia. Pada bulan Agustus 1945, pemerintah nagari ditukar yang terdiri dari wali negari yang mempunyai suatu dewan yang bernama Dewan Perwakilan Negeri atau DPN dan dewan harian bernama Dewan Harian Nagari Perang. Karena perjuangan dengan Belanda bertambah hebat, wali nagari perang atau WNP memakai staf atau kepala bagian terdiri dari 7 orang, yaitu 1. WNP sebagai Ketua Markas Pertahanan Rakyat Nagari atau MPRN. 2. Kepala Bahagian Keamanan. 3. Kepala Bahagian Perbekalan dan Keuangan. 4. Kepala Bahagian Sosial. 5. Kepala Bahagian Penerangan. 7. Kepala Bahagian Pembangunan. Tadi 6. Saya ulang, 6. Kepala Bahagian Pembangunan. Baru 7. 7. Seorang wakil ketua terus sebagai wakil wali negari perang, disingkat WNP. Semasa pemerintahan wali negeri itu disebut kenegarian. Di masa pemerintahan wali negeri perang disebut kewalian. Itulah sejarah cerita tentang DPN WNP. Oke Pak Yus.